Pertama kali ikut kan Miss Earth Indonesia. Waktu kecil saya tuh ngomong sama teman saya, sahabat saya sih, lihat nih suatu hari nanti kamu bakal lihat saya nanti di TV gitu. Saya melalui banyak proses yang memang tidak mudah, tapi ternyata menjadikan saya bagaikan kalau tadinya batu jadi emas gitu loh intinya. Jadi lebih indah, lebih baik, sudah berproses, sudah diperlengkapi. Teman cerita selalu ada dalam suka dan duka. Halo semua, kembali lagi bersama dengan saya Priska di podcast Teman Cerita. Dan di samping saya sudah ada Daniela Grace yang akan bersama-sama dengan kita berbincang-bincang menjadi teman cerita kita pada hari ini dengan topik yang berbeda gitu ya. Ini Lala, kita akan berbicara tentang kontes kecantikan yang Lala pernah ikutin. Halo Lala, apa kabar? Baik. Nah Lala, boleh ceritain gak Lala, bagaimana sih Lala pengalaman pertama kali ketika mengikuti kontes kecantikan? Oke, jadi sebenarnya pertama kali itu saya ikut Miss Earth Indonesia itu tahun 2018. Nah, itu bermula dari mana? Jadi dulu itu waktu kecil saya itu selalu ngeliat di TV Putri Indonesia gitu, kok bagus banget ya acaranya, meriah banget, cantik banget gitu. Terus bukan hanya beda sama model ya, kan kalau model itu ya hanya berbicara tentang kecantikan, keindahan baju, busana dan lain. Kalau beauty pageant tuh lebih yang kayak ada 3, namanya brain, beauty, and behavior. Jadi bukan hanya cantik, tapi kita bisa melakukan sesuatu tuh yang besar buat orang-orang di samping kita. Jadi dampak yang baik, jadi positif gitu loh. Nah terus tuh pertama kali ikut kan Miss Earth Indonesia. Waktu kecil saya tuh ngomong sama teman saya, sahabat saya sih, lihat nih suatu hari nanti kamu bakal lihat saya nanti di TV gitu. Itu teh ngomongnya hanya bercanda atau gimana lah? Bercanda sih, dia cuman lebih yang kayak nggak mungkin. Soalnya foto before saya yang dulu itu benar-benar tidak meyakinkan sama sekali gitu. Dia kayak nggak mungkin kata dia gitu. Terus tuh saya bilang bisa, nanti suatu hari nanti kamu akan lihat saya di TV, lihat aja, saya ngomong kayak gitu. Dan benar-benar sih Tuhan jadikan nyata. Jadi pas Miss Indonesia itu sebenarnya belum siaran di TV, karena kalau Miss Indonesia itu kalau nggak salah live streamingnya hanya via YouTube dulu. Dan itu ajang beauty pageant pertama buat saya. Dulu itu saya nggak boleh jadi model sama ayah saya, karena ayah saya adalah salah satu rohaniawan, dan dia itu waktu muda kan pernah ada teman-teman model dan lain-lain, tahu lah ya maksudnya gaya hidupnya mereka seperti dunia apa, modeling seperti apa gitu, bahayanya dan lain-lain. Dia selalu berkata bahwa jangan gitu. Sampai suatu titik kayak, tapi saya pengen Pak buat beauty pageant gitu kan. Terus Pak ayah saya tuh mikir-mikir, lama-lama dikasih, karena ini bukan hanya modeling gitu kan, ada sesuatu yang kita bawa. Jadi waktu di Miss Earth Indonesia itu saya benar-benar murni daftar dengan kemauan diri sendiri, tanpa persiapan apapun. Oke, tanpa ada orang tua yang intervensi juga kali ya lah. Ya, orang tua saya di situ lebih ke arah kayak ya udah coba aja gitu. Didukung sih, cuman lebih yang kayak coba aja gitu. Di situ saya nggak ada pembekalan modeling, nggak ada pembekalan apapun, karena saya berharap bahwa itu kan ada masa karantina 10-14 hari. Saya kira itu tuh diajarin semua di dalam gitu. Tapi waktu saya masuk hari pertama, hari kedua saya kaget gitu. Kok semua orang kok udah persiapan, baju udah disiapin yang bagus-bagus, udah tahu nih besok rambutnya mau diapain dan lain-lain. Saya kaget gitu. Ya ampun, ternyata semua orang tuh udah persiapan. Modeling kita diajarin kan, saya pikir kita diajarin dari nol. Mereka udah jago, udah les semuanya. Jadi saya merasa bahwa ciut gitu loh, yang kayak kayaknya kayak saya nggak bakal dapet apa-apa deh gitu. Soalnya yang lain tuh udah pro semua gitu. Itu pertama kali. Tapi di situ saya masuk 10 besar dengan anugerah Tuhan, nggak tahu gimana caranya. Padahal nggak ada basic les sebelumnya atau persiapan sebelumnya lah dibandingin sama kontestan lainnya. Ya. Pas Miss Earth itu saya dapat masuk di salah satu top 10. Terus dia dapat Miss Favorit, dapat Miss Beautiful Flower, sama Miss Social Media Darling dulu. Udah kan. Terus akhirnya itu tahun 2018. Nah, jelang berapa bulan setelah selesai grand final, saya itu diajakin untuk mewakili Indonesia di Miss Asia Award.
Oh. Jadi itu lebih ke negara-negara sih. Di luar negeri berarti di, ya, La? di Shanghai dulu. Oh, oke. Jadi lawannya dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam, dari ya Mongolia gitu-gitu, banyak banget. Dan di situ saya pikir jauh lebih susah, ternyata di sana jauh lebih baik dan lebih enak gitu. Oke. Kalau dulu yang awal saya lebih di arah disiplin waktu, harus gini harus gitu. Kalau di sana kita bebas berkarya, mungkin mewakili negara kali ya. Jadi semua orang udah lebih well manner gitu-gitu. Tapi sekali lagi di situ saya kurang persiapan gitu. Karena saya nggak tahu, saya harus belajar sama siapa, saya harus nanya modelnya sama siapa, saya nggak tahu gitu kan. Ada satu kakak yang baik sih, membantu, lebih ke arah kayak lah kasih advice lah, bagusnya gini gitu. Singkat cerita, setelah pulang dari sana, saya ini masih pengen mendapatkan sesuatu yang memang saya inginkan gitu, antara Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Nah, karena waktu berjalan, saya tuh coba salah satu ajang tuh sampai ada yang 3 kali loh saya ditolak. Coba melamar gitu ya, tapi ternyata nggak masuk sampai 3 kali, La. Yang pertama audisi pun gak lolos. Oke. Di ajang yang sama. Yang kedua masuk audisi kedua ditolak, dan yang ketiga itu baru terjadi diterima sama Putri Indonesia tahun 2019. Iya. Okay. Saya udah dalam setahun itu saya udah coba 3 kali, dan yang ketiga baru berhasil. Tapi dua percobaan itu di ajang lain, bukan di Putri Indonesia. Generasi Strawberry ya, apa sih? Yang fragile banget gitu loh, kayak ditekan sedikit langsung gimana gitu ya. gitu. Iya, nah itu udah pasti nggak bisa. Sama saya itu udah hopeless banget. Saya merasa bahwa udah 2 kali ditolak, dan yang ketiga tuh nggak mungkin lah. 2 kali aja udah ditolak gitu. Dan yang ketiga pun mentor saya yang di beauty camp tuh berkali-kali bilang, "Lah, cobain." Saya tuh sebenarnya udah nggak mau. Lah, kalau misalkan Lala tadi cerita gitu ya, kalau teman-teman semua dengarkan, boleh nggak sih La kasih tips and trick bagaimana persiapan ketika mungkin ada teman-teman dari penaburs yang ingin mendaftarkan diri ke kontes kecantikan. Apa sih La tips and trick untuk mempersiapkan nih sebelumnya? Jadi kita nggak nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi yang pertama itu mental sih. Itu benar-benar harus dipersiapkan, dilatih. Nggak bisa yang kayak fragile. Gini apa sih sekarang yang lagi ngehits apa, Generasi Strawberry ya, apa sih yang fragile banget gitu loh, kayak ditekan sedikit langsung gimana gitu ya. gitu. Iya, nah itu udah pasti nggak bisa, karena bagaimanapun jiwa kompetisi itu harus ada, intinya kayak gitu. Karena kita kan sudah berjuang dan dipilih dari antara ratusan perempuan di seluruh Indonesia gitu. Kalau kita bisa masuk menjadi salah satu wakil, berarti itu menjadi sebuah hal yang berharga dong. Gak mungkin kita sia-siain dalam arti ya udahlah ngelakuinnya seadanya aja, sekedarnya, rugi gitu. Maksudnya perjuangan ini udah terlalu berat gitu intinya. Yang harus siapin pertama mental. Yang kedua, kalau bisa ikut kalau saya namanya beauty camp. Jadi beauty camp itu dimana kita tuh diajarin semuanya, public speaking, catwalk, terus mix and match baju, make up. Itu tuh bener-bener diajarin semuanya. Kayak sekolah gitu kali ya La? Mungkin gak serutin sekolah, cuman ada kakak mentor yang akan selalu membantu kita gitu. Kayak, "La, kamu masih kurang nih di catwalk, belajar lagi ya di rumah." Paling dulu saya ikut seminggu 3 kali. Oke. Berarti kayak les gitu ya? Iya, paling sekali ketemu 2-3 jam, terus banyak ngobrol. Nanti kan kayak di setiap ajang beauty pageant itu akan ada yang namanya deep interview. Kalau kita ngomongnya udah gelagapan, udah nggak tahu mau ngomong apa, nanti nggak akan maksimal, kan sayang. Jadinya udah diajarin tips and triknya, kamu harus berpenampilan setiap hari itu seperti apa, yang menarik, pilih warna yang supaya kulit kamu misalnya tidak terlihat gelap, kusam, rambut harus diapain, make up diajarin daily. Jadi kita tuh kalau intinya kayak mau maju berperang tuh udah full armor gitu loh, nggak yang kayak kalah sebelum berperang gitu. Jadi benar-benar yang kayak udah yuk let's go jalan gitu. Nah pas Miss Earth itu saya lebih kayak
berperang tanpa senjata gitu, yang kayak aduh gimana nih gitu. Oke, nah lah akhirnya ketika masuk di Putri Indonesia ya, Iya. 2019 itu perasaan Lala gimana sih? Seneng atau grogi atau seperti apa? Jujur seneng banget. Karena yang pertama saya itu udah hopeless banget. Saya merasa bahwa udah 2 kali ditolak, dan yang ketiga tuh nggak mungkin lah 2 kali aja udah ditolak gitu. Dan yang ketiga pun mentor saya yang di beauty camp tuh berkali-kali bilang, "Lah cobain." Saya tuh sebenarnya udah nggak mau. Jadi audisi itu hari terakhir, hari itu saya lupa tanggal berapa. Saya tuh kebetulan 2 hari sebelumnya masih di luar negeri. Saya bilang sama ke kakak mentornya, "Kak, kakak lihat deh di Instagram, slotnya tuh udah semakin sedikit, udah banyak yang udah dijadikan finalis resmi gitu." Kakak mentor ini tuh emang never give up sih, kayak, "Lah kamu harus coba, pasti bisa," kata dia kayak gitu. Terus sampai ngomong, "Kak, saya ikut audisi walk in," aku bilang. "Tapi kalau misalnya saya nggak masuk ya udah ya, nggak usah paksa-paksa saya lagi ikut beauty pageant gitu." Saya memang tipe orang yang kadang harus dipaksa dulu gitu kan. Singkat cerita saya datang tanpa pengharapan apapun loh, no hope at all. Jadi lebih yang kayak ya udah maksimal aja, dandan, pakai baju dress, siapin talent show-nya, ngomong tentang advokasinya mau apa gitu-gitu. Dan yang terjadi surprisingly ketika udah interview, nggak lama saya tuh ngomong, ya dia ngomong, "Langsung ke lantai sekian ya," katanya. "Saya tunggu di lantai itu." Terus saya pikir celingak-celinguk kan, kok yang lain kok nggak dikabarin gitu, kok saya doang yang dikabarin gitu kan. Akhirnya saya tunggu tuh di bawah, nggak lama 3 orang, 4 orang, 5 orang turun. Terus dia ngomong kayak gini, dikasih kertas, "Kamu langsung tanda tangan ya surat kontrak sebagai finalis." Hah, seriusan Kak? Saya sampai ngomong kayak gitu, serius nih, sampai merinding gitu kan waktu itu. Iya serius. Jadi benar-benar terkadang rencana Tuhan tuh tidak kita pikirkan gitu. Wow, berarti ketika disuruh tunggu gitu ya di lantai bawah itu langsung disodorkan itu ya, suruh tanda tangan ya, Lah? Wow, oke, luar biasa sekali yang tadinya wow, nggak kepikiran gitu ya, Lah, sampai akhirnya Tuhan rekayasa kalau memang kita Tuhan tempatkan ada di situ dengan segala macam cara ya, Lah, Tuhan bisa melakukan itu. Nah, Lah, Betul. adakah pelajaran selain tadi yang never give up itu saat mengikuti kontes-kontes kecantikan tuh apa sih yang Lala dapat? Yang aku dapat lebih ke arah mungkin manner. Karena di Putri Indonesia itu kita benar-benar diajarin kayak duduk itu seperti apa. Duduk nggak boleh nih kayak saya tadi kayak gini tuh nggak boleh. Oh, nggak boleh ya kan? itu ya, berarti saya juga Duduk salah. tuh harus tegak gitu. Terus kalau ngomong tuh matanya jangan lihat ke bawah, misalnya mata tuh harus Fokus ada gitu eye ya. level kan. Terus kalau ngomong pede aja gitu. Kita tuh selalu ditanamin bahwa kita tuh cuma satu di dunia ini gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, orang lain lebih cantik, orang lain lebih sukses. Kamu sendiri tuh udah istimewa loh gitu. Terus saya di Putri Indonesia itu banyak ketemu dengan orang-orang hebat sih. Kayak kita dikasih kesempatan bahkan ketemu menteri, ketemu orang-orang sukses. Dan yang terakhir setelah grand final bahkan kita diundang ke Istana Negara, ketemu Pak Presiden gitu. Jadi bener-bener yang kayak dreams come true gitu. Kepikiran gak sih ketemu Pak Presiden kapan? Enggak kepikiran gitu. Dan bener-bener kita dikasih, dan itu dikasih kabar juga baru Hamin berapa gitu. "Putri yang bisa tanggal segini diajak diundang ke istana ya," kata dia kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya, berharga banget lah gitu pelajaran waktu memang bisa ikut Putri Indonesia ini gitu. Wow, keren banget. Lah, adakah pesan-pesan untuk generasi muda di sini, bukan cuman perempuan yang mungkin ya ada siswa yang ingin mendaftarkan diri gitu, ikut-ikut nih ke ajang kecantikan, tapi untuk semuanya, untuk lebih ke generasi muda, adakah sih Lah apa ya, bukan saran sih ya, masukan atau hal yang ingin disampaikan kepada mereka? Oke, kan ada quote katanya good things take time ya. Semua hal yang baik itu membutuhkan waktu. Itu saya rasain bener banget gitu. Kalau dulu mungkin saya tiba-tiba langsung masuknya ke PI gitu kan, belum tentu saya bisa se-ready ini gitu. Saya melalui banyak proses yang memang tidak mudah, tapi ternyata menjadikan saya bagaikan
Kalau tadinya batu jadi emas gitu loh intinya. Jadi lebih indah, lebih baik, sudah berproses, sudah diperlengkapi gitu. Dulu kan memang saya jujur pengen ikut Putri Indonesia itu karena saya punya adik Down syndrome. Kita kan waktu itu udah podcast juga. Saya tuh pengen bahwa anak-anak Down syndrome itu punya hak yang sama dengan anak-anak lain. Saya percaya dengan Putri Indonesia banyak yang tahu, oh ajangnya seperti ini, lebih didengar suaranya gitu. Bahwa mereka pun memerlukan pekerjaan yang layak, mereka pun memerlukan hak yang layak selayaknya anak normal. Dan akhirnya Tuhan jadikan nyata. Jadi buat teman-teman semua yang memang mungkin bukan hanya beauty pageant lah ya, punya mimpi, punya cita-cita, kok nggak jadi-jadi ya, good things take time gitu. Semua akan indah pada waktunya asal kita berproses seperti kepompong jadi kupu-kupu gitu. Proses itu yang menjadikan kita orang-orang yang terbaik dari versi hidup kita gitu. Wow, thank you banget Nila untuk ceritanya, untuk berbagi di teman cerita pada kali ini. Sangat menginspirasi pastinya. Puji Tuhan. Dan pastinya juga sangat memberkati untuk teman-teman penabur semua dimanapun teman-teman berada yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya ucapkan juga terima kasih. Nah, kita punya tagline ya lah, kita mau baca bareng-bareng nih ya. Teman cerita selalu ada saat suka dan duka. Thank you semua. Thank you, Bye-bye. bye-bye.